Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube aku ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Di video ini aku mau sharing aja tentang sedikit pengalaman aku dalam mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi, awal mulanya itu di tahun 2019. Waktu itu aku masih semester 5 S1, teman-teman. Saat itu juga aku tahu informasi tentang Kak Tasya Kamila. Mungkin teman-teman mendengar nama Tasya Kamila udah gak asing lagi ya. Karena beliau ini selain public figure juga merupakan awardee dari LPDP. Nah, di saat itulah mulai muncul rasa ketertarikan aku terhadap LPDP. Aku mulai penasaran, LPDP itu apa sih? Gimana cara dapatnya? Apa aja sih persyaratannya? Tapi karena saat itu aku masih semester 5, jadi belum ada fokus ke sana. Sampai setelah aku lulus S1 tahun 2021, alhamdulillah aku mendapatkan pekerjaan di Pegadaian. Juga secara bersamaan aku memutuskan untuk melanjutkan S2. Namun S2 aku kemarin kebetulan biaya mandiri, jadi bukan dari LPDP karena memang belum ada terfikirkan mau mendaftar LPDP. Sampai 1 tahun setelahnya juga di tahun 2022, tepatnya bulan Oktober, saat itu merupakan waktu sidang tesisku, teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya lulus juga. Lalu di bulan setelahnya, bulan November, Desember 2022, itu adalah waktu aku merevisi tesisku, juga mempersiapkan dokumen-dokumen untuk persyaratan yudisium dan juga wisuda. Tepat di akhir Desember 2022, dengan segala pertimbangan, aku memutuskan untuk langsung melanjutkan S3. Tapi untuk melanjutkan S3 ini kan biayanya nggak sedikit ya teman-teman. Pada akhirnya aku mau mencoba untuk mendaftar LPDP. Walaupun saat itu aku masih ragu teman-teman untuk mendaftar LPDP. Keraguanku itu adalah backgroundku bukan dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Kebetulan kedua orang tuaku dua-duanya itu tamatan SMP. Jadi jangankan untuk bertanya tentang LPDP, untuk aku bertanya tentang gimana cara daftar S3, S2 kemarin, itu beliau tidak mengerti gitu. Begitupun lingkunganku, baik di pertemanan ataupun kenalanku, mereka bukan awardee ataupun alumni dari LPDP. Jadi aku berpikir juga bahwa aku nggak punya support system untuk aku jadikan mentor dalam mendapatkan beasiswa LPDP ini gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak jauh banget gitu buat aku tuh bisa dapet LPDP. Tapi syukur alhamdulillah, mungkin ada kata-kata yang aku yakini sampai saat ini, ketika satu pintu tertutup itu masih banyak sekali pintu yang masih terbuka. Jadi aku bersyukur saat itu, biarpun aku tidak ada background untuk aku jadikan mentor, aku tidak menganggap itu adalah masalah atau tembok besar yang bisa menghalangi aku untuk mendaftar LPDP ini. Sehingga yang aku lakukan pada saat itu adalah, pertama, aku follow Instagramnya LPDP. Tujuannya adalah supaya aku selalu update informasi tentang LPDP yang terbaru begitu. Lalu yang kedua, aku mengunjungi websitenya LPDP. Di sana aku coba pahami lagi, coba padarin lagi lebih dalam apa sih LPDP itu, jalur masuknya apa aja, persyaratannya itu apa aja. Semua aku coba untuk memahami lagi. Yang ketiga, aku nontonin videonya teman-teman awardee di YouTube. Jadi banyak banget video yang aku tonton. Kerjaan aku waktu itu dari pagi sampai sore itu aku kerja, lalu setelah maghrib aku coba tontonin videonya awardee LPDP. Mulai dari cara buat esai itu seperti apa, tips dan triknya itu kayak gimana, supaya lolos wawancara itu seperti apa, dan sebagainya. Aku tontonin video-video teman-teman awardee di YouTube. Selanjutnya yang aku lakukan adalah aku membeli beberapa buku.
Buku yang aku beli tuh ada Jamu LPDP, ini aku beli di Shopee teman-teman. Kemudian ada juga buku Jago Bahasa Inggris, karena aku sebelumnya belum pernah tes TOEFL ITP, jadi aku beli buku bahasa Inggris ini. Ada ini juga dengan harapan skorku bisa memenuhi standar peserta dari LPDP. Selain itu, aku juga membeli beberapa buku pendukung untuk aku daftar di universitas. Saat itu aku mendaftar LPDP tanpa LOA, jadi aku memilih 3 universitas. Yang pertama itu pilihannya di IPB, di UI, keduanya yang ketiga itu di UGM. Pilihanku yang di IPB kebetulan tes seleksinya itu melampirkan sertifikat TPA Bappenas, jadi aku beli 2 buku TPA atau Bappenas yang ini. Ada juga buku terakhir yang aku beli juga, buku TPA atau Bappenas juga. Selain membeli beberapa buku, langkah yang aku lakukan juga yaitu ikut join komunitas LPDP official di Telegram. Karena berdasarkan dari pengalaman aku kemarin, mengikuti komunitas di Telegram itu sangat membantu teman-teman. Jadi misalnya aku udah coba pahamin semuanya itu di websitenya, di YouTube yang aku sudah tonton, tapi terkadang ada poin-poin yang memang aku butuh mentor untuk dijelaskan lagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala, bisa langsung ditanyakan di komunitas Telegram itu, namanya LPDP Official. Kemudian yang aku lakukan terakhir adalah dari komunitas LPDP di Telegram ini, aku dapat informasi tentang review esai secara gratis. Kegiatan ini diadakan oleh teman-teman Awardi. Jadi pada saat aku tahu ada informasi ini, aku seneng dan bahagia banget gitu, karena aku merasa bahwa nggak punya mentor untuk aku bisa bertanya. Walaupun aku sudah mencari tahu, sudah belajar dari YouTube, dari teman-teman Awardi juga, tapi ketika aku sudah membuat esai nih misalnya, aku tidak tahu kan esai yang aku buat ini sudah sesuai apa belum dengan standar di LPDP gitu. Pada akhirnya setelah proses yang aku lalui, seleksi berbulan-bulan, alhamdulillah aku dinyatakan lulus teman-teman, baik lulus di LPDP ataupun di universitasnya. Jadi di tahun yang sama aku lulus LPDP juga universitasnya. Oke, itu dia teman-teman sedikit sharing yang aku bisa bagikan ke teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang punya kasus sama kayak aku, yang merasa nggak punya support system mentor untuk mendaftar LPDP. Teman-teman bisa coba melakukan apa yang aku sudah lakukan sebelumnya. Tips dari aku, yang penting adalah niat teman-teman. Jadi ketika kita udah niat, biarpun ada kendala sebanyak apapun, sebesar apapun, insya Allah kita pasti akan bisa melalui itu semua. Berdasarkan dari apa yang aku alamin kemarin untuk mendaftar LPDP ini, membutuhkan banyak pengorbanan waktu, materi, juga beban pikiran. Jadi kemarin aku daftar LPDP ini juga sambil kerja. Jadi gimana caranya supaya menyeimbangkan antara waktu kerja juga waktu untuk belajar, juga materi ya. Kemarin aku sempat membeli beberapa buku yang harganya lumayan juga teman-teman. Tapi itu tadi, kalau misalnya kita udah niat, insya Allah semuanya itu bisa dimudahkan gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. See you in next video. Bye bye.